네, 이 친구가 인도네시아의 차세대 젊은 농업을 선도해갈 귀한 사이프리라는 친구입니다. 네, 우연히 만났는데요. 이 친구가 자기네 나라의 농업 비전에 대해서 자기 나름의 철학을 갖고 있어요. 이름이 사이프리라고 합니다. 차세대 인도네시아를 이끌어갈 밀레니엄 젊은 농부의 이야기를 지금부터 시작하겠습니다. Selamat pagi. Selamat pagi. Tolong kenalkan sendirilah. Perkenalkan, nama saya Saiful Basri, asal dari Bekasi. Tapi saya ingin sekali di bidang pertanian, karena bidang pertanian ini sangat murah. Contohnya tanaman-tanaman jenis lainnya seperti kentang dan lainnya. Saya jadi sebagai anak muda harus bisa menjaga ekosistem tanam, terutama soal jenis sayuran, menopang ekosistem dunia. Nah, ayo kita bersama-sama anak-anak muda, jangan malu, jangan takut hitam, karena sebenarnya jika kita sudah di dunia pertanian itu juga ada untungnya. Dan poin kedua, kita juga bisa memberikan edukasi untuk remaja-remaja muda untuk lebih menyayangi tanaman. Contohnya ini saya lagi tanam kentang, baru 5 hari, tapi belum panen. Ini sekitaran 2 hektar. Nah, untuk anak-anak muda jangan pernah takut untuk berterjun di pertanian, karena negeri kita ini dengan subur. Nah, ini edukasi di kita nih, bedingan ini lebar muka di 60, jarak panjang 5 meter, per satu lubang ini 40. Itu Saiful, namanya Saiful. Ya, Umurnya berapa? umur saya baru beranjak di 31. Kenapa yang biasa pemuda-pemudi biasa mau ke kota, tapi Saifulnya tetap di sini di kampung kan? Ya, karena saya berpikir walaupun saya punya skill di bidang perusahaan pun, saya mungkin tidak sanggup untuk bisa mengikuti bidang tersebut. Namun kalau di bidang di segi pertanian, saya juga bukannya untuk diri saya pribadi, tapi untuk semua kalangan masyarakat, nah, kalangan ekosistem dunia. Nah, kita harus berpikir milenium. Artian milenium ini, kita itu berpikir, pola pikirnya itu maju. Jangan berpikir bertani itu kotor, dekil, hitam. Tapi di sisi lain kita sudah membantu sesama manusia. Contohnya kita menghidupkan tanaman dan berhasil. Nah, kita jual, itu juga kita membantu. Soal agama juga sama, kita saling membantu. Dalam artian jadi anak muda itu harus punya pendirian. Jangan pernah takut investasi di dunia pertanian ataupun belajar di pertanian. Bahwa pertanian itu sebenarnya menguntungkan bukan untuk kita pribadi, tapi untuk banyak orang. Tapi sekarang umurnya berapa? Baru 31. Oh, 31. Ya. Ada beranak? Anak saya udah 3. Oh gitu, istri juga ya. Ada di mana sekarang? Saya tinggal di hutan. Istri juga suka kan? Suka ikut suaminya? Suka bertani dan segala macam. Dia tidak malu. Dia juga masih muda, umurnya cuma baru 28 tahun. Oh gitu ya. Tapi dia terjun juga di usaha stroberi, tanaman stroberi. Katanya Indonesia itu kedepannya bisa maju itu yang bidang pertanian. Benar kan? Ya, benar. Karena ekosistem di Indonesia itu sangat besar, tanah tanyanya itu sangat subur, dan iklim di Indonesia itu tidak seperti negeri yang lain. Nanam ini cuma dapat
satu tahun kah? Tapi enggak, dengan Indonesia. Iklim Indonesia itu tropis, jadi cocok untuk dunia pertanian ataupun sayur-sayuran yang jenis lainnya. Disebabkan itu, makanya pola pikir saya dari kota ke kampung halaman untuk menjadi petani muda, untuk membangkitkan dan memberi edukasi untuk anak-anak muda yang belum terjun di dunia pertanian. Saya punya hati itu untuk memboyong anak-anak muda itu untuk terampil di dunia pertanian, bahwa tanah kita tuh subur loh gitu. Oh gini, bagaimana? Ada teman-teman, ada banyak kan? Banyak. Yang kebanyakan orangnya ikut yang tanaman ini atau ke industri? Ada yang di industri yang belum paham, ada juga yang ikut ke pertanian. Oh gitu. Ya. Ya. Sekarang semakin ada banyak pertanian? Semakin ada banyak. Oh. Semenjak edukasi dan diterapkan bahwa pertanian ini menguntungkan, bukan untuk menguntungkan diri sendiri, tapi menguntungkan juga untuk banyak orang. Oke. Ada katanya ada skill Ya. yang tanam-tanam. Ya. Jenisnya apa? Alhamdulillah. Contoh saya bisa satu. Ya. juga seperti kubis. Kubis juga. Kubis. Terus, ya kubis. Semua jenis cabai, kentang, terus pecai, terus brokoli, jagung, terus buncis, wortel, banyak yang lainnya lah. Kalau bisa saya sebutin salah satu. Berapa lama pengalaman tuh bidang ini? Saya di bidang ini tuh hampir 7 tahun menggeluti. Oh gitu. Dari awal baru sampai kita bisa untuk semua jenis tanaman emang tidak mudah. Cuman kita harus giat belajar, harus disiplin, kita ikuti, kita harus tahu pH tanahnya, terus jenis tanahnya seperti apa, terus kita harus tahu dari biji sampai berkecambah, kita harus tahu, dan juga kita harus tahu masa vegetatif dan generatif, apa aja nutrisinya, dan nanti diterapkan. Sudah itu kita akan menghasilkan penghasilan kita. Jadi tanaman ini seperti makhluk hidup sebenarnya, dari anak kecil sampai dia besar. Artinya gini, ya anak kecil ya dikasih asupannya itu nutrisinya tidak banyak. Tapi untuk anak besar dia nutrisinya dikasihnya banyak. Jadi ada komposisi yang harus diketahui untuk pertanian. Nggak sekedar kita bertani terjun langsung berhasil, enggak. Tapi kita harus mempelajari dulu letaknya, unsur haranya apa, fungsi obatnya apa, dan nutrisinya apa. Kita harus terlebih dahulu tahu. Jadi belajar bertani ini tidaklah mudah memang. Tapi kalau kita bisa menggelutinya, kita bisa mempelajarinya, insya Allah semuanya akan mudah. Ini contohnya seperti ini, ini umur di 15 hari. Ini umur di 15 hari sudah kuat. Ini jenisnya granola yang disebut kentang. Ini G1, turunan G1. Mudah-mudahan kita mulai hari ini itu sampai yang panen ada video-video ya, bertahap, nanti, tolong ajar-ajarannya ya, bisakah? Nanti kita akan ikuti terus channel kita dan kemana-mana, nanti lihat juga perkembangannya. Saya nanam kentang granola itu G1, saya mau untuk bulan puasa nanti kita lihat perkembangannya, ikuti terus channel kita dari pertama sampai akhir ya. Oke, tolonglah, mudah-mudahan apakah sukses ya, berhasil ya. Saya juga minta doanya buat semuanya ya. Yang pentingnya hari ini kita mulai ya, sukses sampai berhasil. Bertahap kita. Tolong yang bertahap ya, itu tolong jelas-jelas ya.
kita juga akan kasih tahu cara metodenya, perawatannya seperti apa, cara menjaga huru haranya seperti apa. Nanti kita kasih tahu. Ya, tonton terus channel kita. Bersama Oke. Saya Saiful Hasan Basri, petani milenium asal dari Bekasi. Cuma saya ada di Bandung. Ayo terus hidupkan negeri ini dengan unsur pertanian. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi Tolong wabarakatuh. begini, coba Ya, ulang lagi. Lebih